Halo semuanya, balik lagi bersama saya Indra Fatan dan sekarang saya ada di dealer Kia Subaru Yogyakarta. Dan sebelah saya adalah Kia Carens terbaru. Motor seperti apa? Kita simak videonya. Kalau bicara mengenai Kia Indonesia, kita nggak bisa lepas dari namanya Kia Carens. Kenapa? Karena Carens ini sudah ada di Indonesia tuh sudah sangat lama, udah hampir sekitar 20 tahun lalu. Udah sejak awal 2000-an, Carens ini hadir di Indonesia, yang hadir menantang seperti TT Kijang yang waktu itu platformnya leather frame, ya kan? Nah, Carens ini jadi alternatif karena dia menawarkan sesuatu yang baru pada saat itu, yaitu menghadirkan sasis monokok. Dan hingga saat ini, sudah muncul generasi terbarunya yang kali ini didatangkan langsung dari India. Karena sebelum-sebelumnya kayak Carens yang zaman yang 2013 lalu itu masih CBU dari Korea. Nah, Carens ini dia punya dua pilihan mesin. Nah, kebetulan kita review sekarang ini adalah mesin yang paling basic, yaitu mesin 1500 cc, tenaganya sekitar 115 PS, yang juga digunakan di Kia Sonet ataupun di Hyundai Stargazer. Yang notabene itu masih satu platform dengan Kia Carens yang terbaru ini. Nah, mesin ini dia tenaganya 115 PS dengan transmisi CVT, serta dia punya perbedaan dengan mesin turbo yang mesinnya 1400 cc, yaitu atau joknya bensin atau 7 seater seperti itu. Tadi kita lihat seperti apa di interiornya. Nah, kita lanjut lagi mengenai eksterior ya, dimana dia memang Carens ini sekarang bentuknya itu lebih mengotak, jadi ala SUV sekarang, karena memang sekarang ini tren global itu mengarah ke arah SUV. Dan kalau kita melihat MPV Kia sekarang kayak Kia Grand Carnival itu dia juga desain itu dia auranya aura SUV. Nah, begitu juga di Carens seperti ini juga ya. Nah, kita dari sini tampang mukanya itu menurut saya mengingatkan saya pada Kia Soul. Kia Soul itu sebuah crossover yang dipasarkan di Korea ada, di Amerika juga ada. Pokoknya ini mukanya mirip banget sama Kia Soul ya, seperti ini. Dimana dia lampunya dia sudah menggunakan lampu LED mode reflektor di bagian bawahnya. Nah, di bagian atasnya adalah DRL-nya seperti ini ya, sudah menggunakan LED juga tentunya. Dan tentunya Carens menggunakan logo baru Kia yang sudah sangat modern sejak tahun 2021 kalau nggak salah. Terus kalau kita perhatiin di bagian bawah sini, ini memang adalah bagian bumper bawahnya. Ini aerodynamic yang cukup besar dan dihiasi dengan ornamen chrome dan dilengkapi dengan ada kayak semacam kayak diamond gitu ya, beri kesan yang mewah juga. Lalu kita perhatiin bagian sampingnya ini, memang tadi saya bilang bahwa mobil ini justru mengotak bentuknya ya, dimana dia kotaknya seperti dan dia dilengkapi dengan roof rail, walaupun cuma berupa hiasan aja seperti itu. Dilengkapi juga dengan ada side body molding, over fender yang cukup tebal, hitam besar seperti ini, dan dia juga menggunakan pelek yang berukuran 16 inci dengan menggunakan bar MRF dari India, karena notabene mobil ini di CBO dari India. Nah, sekarang juga bagian belakangnya. Saya di bagian belakang dari Kia Carens, di mana di sini dia adalah penampakan pintu belakang yang kalau menurut saya ini mirip dengan mobil Kia generasi terbaru seperti halnya Kia Sportage ataupun kayak Kia EV6 atau yang mobil listrik kayak Kia yang terbaru seperti itu. Karena di sini dia lampunya dibikin agak menyambung seperti ini, lampunya mas-masang terus sudah mulai LED dengan ada penghubung yang memberikan kesan yang sangat futuristik. Lalu dia juga ada logo Kia-nya seperti ini. Terus oh ya, di bagian bumper belakang ini dia juga udah dilengkapi dengan hiasan chrome yang ada diamond sehingga kesannya sangat mewah dan juga tangguh. Karena ini bumpernya banyak-banyak warna hitam belakang seperti itu. Lanjut ke bagasinya seperti ini. Jadi ruang bagasi itu seperti dari Kia Carens, di mana ini adalah ruang bagasi ketika semua joknya digunakan ya. Ini memang masih cukup besar dan di bagian bawah masih ada tempat penyimpanan untuk kayak naruh sepatu atau bahan membasah atau kayak tool kayak di sini juga. Di bagian bawah juga ada ban serep. Terus kalau kita perhatiin di sini lampu kabin dia menggunakan lampu LED seperti ini. Dan kalau misalkan masih merasa kurang besar bagasinya, misalkan bawa barang agak banyak, kita bisa ngelipat jok ini dengan rata ya, jadi bisa lebih banyak muatan bagasinya seperti itu. Nah, sekarang menuju bagian interiornya. Sekarang saya ada di interior dari Kia Carens, dan memang dia punya desain dashboard dari Carens ini beda sama saudaranya yaitu Stargazer. Kalau Stargazer kesannya simple banget ya gitu, tapi kalau yang di Carens ini menurut saya kelihatannya lebih futuristik dan mewah. Desainnya itu terinspirasi dari kayak di bagian belakang ya, kayak Sportage, kayak Kia EV6 yang mobil listrik itu, yang memang mencerminkan generasi baru dari Kia sekarang. Desainnya gitu ya, yang model itu seolah-olah tuh kayak full digital ya, padahal tuh memang kayak pada instrumen dashboardnya aja itu masih belum yang full digital banget kayak Kia yang lebih mewah begitu. Nah, di sini ini bagian panelnya dashboard ini dipercantik dengan kayak ada ornamen seperti ini buat kesannya yang
lebih mewah begitu. Padahal dia mau harganya sendiri sekitar 300 hampir 4 jutaan lah ya, 38 jutaan, berikan kasih kesan yang mewah seperti itu. Nah terus di sini oh ya satu lagi, dia juga kelihatan kan ada ambient light sini, ambient light warna biru yang manjang, bukan cuma di bagian transport tapi bagian door trim sampai ke bagian baris keduanya. Jadi bener kan kesannya tuh kok kelihatan lebih mewah dibandingkan dengan Stargazer gitu. Nah baik lagi ke bagian dashboardnya, di sini ada file instrumen digitalnya itu dia memang kayak Stargazer, dimana dia belum secanggih kayak kereta ataupun kayak Kia Grand Carnival gitu ya. Di sini dia tipenya sejenis kayak Stargazer, dimana di sini ada tengah-tengah ada MID ukuran 4,2 inci dan kiri kanan adalah layar angka-angka kalkulator ya. Ini sebelah kiri buat speedometer, yang kanan buat tachometernya. Dan kan sebelah kiri ada kiri kanan ada kayak warna-warna gitu tuh ya. Nah itu bisa diganti warnanya sesuai dengan drive mode. Di sini ada Eco, normal, dan juga sport, beda-beda ya warnanya gitu ya. Nah dia juga punya engine stop system, jadi kalau misalkan lagi ada kemacetan gitu, lagi di lampu merah, nah nanti mobilnya bisa mati sendiri, mesinnya gitu kan, supaya lebih hemat bahan bakar juga. Terus apalagi setirnya juga seperti digunakan di Karin, Sonet dan juga Seltos ya. Dia bentuknya seperti ini, common partnya, kirinya buat audio, kanan buat cruise control. Karena mobil juga ada cruise control juga. Lalu saya ada head unitnya. Head itu memang dia belum widescreen seperti di India sana yang di tipe tertingginya, karena ini ukurannya sekitar 8 inci, tapi dia punya fitur-fitur juga cukup lengkap, kayak misalnya ada radio, ada Android Auto, Apple CarPlay, terus juga ada quiet mode. Nah, quiet mode ini dia bisa digunakan kalau misalkan di belakang itu nggak mau berisik gitu ya. Jadi kalau kita pasang quiet mode, itu speaker di belakang itu kan dimati semua, yang berjalan tuh hanya bagian depan saja. Dan oh ya, ini Keres ini sudah dilengkapi dengan speaker yang Bose. Jadi ini bener ya, kesannya lebih mewah dan lebih premium juga dibanding Stargazer yang memang belum punya speaker Bose juga. Lalu oh ya, di sini juga ada AC digital seperti ini, climate control yang memang bentuknya seperti Stargazer, jujur aja. Dimana ini adalah tombol buat kecepatan angin dan buat suhu, dan sini ada tombol-tombol yang sifat touch sensitif. Jadi kita tinggal tekan aja tuh langsung menyala fungsinya seperti itu, kayak off, auto, ada defogger juga seperti itu. Nah bagian bawahnya, nah ini yang unik nih, karena jalan-jalan dengan untuk MPV yang harganya nggak sampai 4 jutaan, nyaris 4 jutaan ini, dia sudah dilengkapi dengan jok ventilasi seperti ini. Jadi kita bisa atur angin di sini, kita ada 1, 2, 3 di sini, dan ini berlaku di bagian jok depan ini. Lalu juga punya ada hill descent control, jadi berguna saat lagi jalan menurun. Lalu juga ada, nah ini tombol drive mode tadi ya, ada Eco, normal, sama sport juga. Nah di bawah juga ada apa ya, wireless charging, bisa buat ngecas HP juga. Nah ini juga ada transmisi. Nah tadi yang saya bilang di depan bahwa kan dia yang kita review sekarang itu mesinnya 1500 cc, yang mesinnya kayak kereta Stargazer sama Kia Sonet. Nah ini dia dipasangkan transmisinya CVT ya, sedangkan untuk yang tipe yang turbo yang mesinnya 1400 cc turbo seperti Seltos itu dia pakai transmisi itu dual clutch transmission atau yang kopling ganda di sini. Nah habis itu, dan di sini ada bagian cup holder di mana di sini ada fungsi ventilasinya. Jadi nah kerasa nih, tadi pas tangan kerasa ini ada kayak angin-angin di sebelah sini kan, jadi buat taruh AC lebih minuman lebih dingin juga. Nah tadi ini joknya dikasih warna hitam dan dikasih pisang kulit, beri kesannya lebih premium juga, dan dia ada apa ya, kayak ubal banget kecil nih yang dipakai buat ventilasi sini, jadi kerasa dingin kan. Nah dia juga ada armrest, dan dia masih rem tangan masih yang konvensional, belum yang otomatis seperti itu. Terus yang satu lagi yang mendapatkan model mobilnya adalah sunroof. Jadi semua tipe Keres Indonesia, baik itu yang tipe yang mesin ini 1500 cc sama yang 1500 cc turbo itu, dia sudah dilengkapi dengan sebuah sunroof di sini nih. Sunroof, jadi kalau misalkan kita lagi bepergian di pegunungan atau kayak di kota, mau lihat pemandangan lebih luas ya, kita bisa buka sunroofnya seperti ini. Atau mau cari angin yang segar, bisa kita buka kaca di sebelah sini juga. Dan satu lagi dia lampunya LED nih, di depan dan juga di bagian tengah sana. Jadi kesannya tuh lebih terang gitu, sesuai dengan temanya yang mewah dan juga futuristik. Nah, ngomongin fitur safety-nya, mobil ini dia sudah dilengkapi dengan 6 buah airbag, ada ABS, EBT, ada stability control, ada external assist. Tapi dia memang dibandingkan sama Stargazer yang harganya lebih murah, dia justru belum punya fitur kayak Advanced Driving Assist System. Jadi kalau kayak Hyundai itu namanya Hyundai Smart Sense. Nah, Kia ini memang belum punya fitur seperti itu di Keres, karena memang di India sana memang nggak punya fitur kayak rem otomatis, kemudian adaptive cruise control itu belum ada ya. Memang karena di India mungkin belum begitu cocok untuk yang fitur kayak gitu, tapi setidaknya dengan gimmick-gimmick ditawarkan, misalkan kayak ada kayak apa, ventilasi
jok, kemudian kayak misalkan ambience seperti ini ya. Ini kesannya lebih mewah banget, jujur aja. Bahkan mungkin bisa dikatakan sebanding lah kalau kita ngelawan kayak misalkan Innova ataupun Cortez, karena memang kebetulan di Indonesia KRS ini dengan harga yang agak tinggi itu diposisikan untuk melawan kayak tadi sebutnya kayak Kijang Innova dan juga KRS. Dan ya ini pastikan juga cukup bagus ya sini ya, nggak terlalu murahan. Nah sekarang kita menuju ke bagian jok keduanya. Sekarang saya di jok baris kedua dari Kia KRS, dimana kelihatan di sini kan ruang dari jok baris keduanya kelihatan kerasa lebih mewah dan juga kerasa lega banget. Apalagi dia punya legroomnya tuh, wah masih berapa jengkal nih ya sampai ke jok baris depannya. Terus juga apalagi headroomnya tuh walaupun di sana tapi dia nggak terlalu merasa mengintimidasi seperti itu ya. Memang namanya juga satu platform dengan Stargazer ya, maka kelegaan mobil itu kerasa sama kayak Stargazer, kerasa lega untuk sebuah ya, memang ini kelasnya kayak medium MPV begitu ya. Jadi memang kerasa mewah juga di mobil ini. Terus dari joknya ini dia sudah menggunakan jok berbahan kulit seperti ini, dan dia juga dilengkapi dengan armrest seperti ini, kita tariknya sama kayak Stargazer. Jadi dia armrestnya gede banget lah, jadi hampir motong dari joknya, dan dia juga ada 2 buah cup holder di sini. Terus dia juga punya, nah ini yang berbeda dengan Stargazer, yaitu adanya kisi AC. Kalau di Stargazer itu dia kan plafonnya itu kayak double door biasa ya, agak cemung begitu, tapi kalau di KRS ini dia bikin plafon gini ditanam seperti, jadi kelihatannya tidak terlalu intimidasi plafonnya kan, tidak terlalu merusak estetika. Terus dia ya kayak palisade ya kan, seperti itu. Jadi kalau kita pasang kayak mungkin misalkan taruh monitor juga masih cukup pantas lah buat taruh di untuk belakang gitu. Jadi kelihatannya tuh tidak terlalu, apalagi ada sunroof juga kan, sehingga dia kesannya lebih mewah juga karena dia tambah dengan lampu LED juga. Terus nah ini juga ini di door trimnya ada tuh speaker Bose, dan dia juga ada ambient light di sebelah sini, ada ya lebih ke sini juga kan. Terus dia apa lagi ya, oh ya, untuk pengaturannya sendiri dia juga diletakkan di bagian tengah sini, ada 0, 1, 2, 3, 4, jadi nggak di atas plafon seperti kayak MPV terutama ya. Dan satu lagi, dia juga ada meja lipat, dan meja lipat bukan cuma satu tapi juga ada 2. Sebelah contohnya seperti ini bukannya. Kalau di Stargazer itu meja lipat cuma ada 1 di sebelah kiri itu, tapi kalau di KRS di dua juga ada dapat meja lipat seperti ini. Ini sekitar berapa? 3,5 kilo sama kayak Stargazer gitu. Dan dia juga ada jepitan lagi nih kayak kargonya juga, dan walaupun dia ada meja lipat tapi dia masih kesini juga ada semacam kantong juga, jadi lengkap nih buat taruh kayak majalah di sini atau kayak buat taruh HP, semua bisa dilakukan di bagian KRS ini. Nah sekarang menuju ke bagian jok baris ketiga. Sekarang saat ini jok baris ketiga dari Kia KRS, dan kelihatan di sini dia masih punya ruang yang sangat lebih dari cukup untuk sebuah jok baris ketiga. Biasanya kan sebagai PV di mana dia legroom itu nggak terlalu lega ya, tapi kalau sini masih cukup lega, jadi pasti seimbang lah di baris kedua sama baris ketiga di sebelah sini juga. Dan kelihatan pas lagi kita syuting ini nih, kepala tuh kerasa angin gitu ya, karena wajar, karena memang plafon AC ini double door ini bukan cuma bagian tengah sana tapi juga di bagian buat jok baris ketiga seperti ini. Jadi kelihatan, jadi AC-nya tuh lebih merata juga, ditambah dengan lampu LED yang ada di jok baris ketiga juga, jadi kelihatannya nggak terlalu gelap di bagian sini juga. Terus di sini juga ada USB port, ada 2 buah. Terus juga ada cup holder, serta dia kalau dari sini juga ada semacam tempat buat taruh masuk. Jadi kayak mau keluar atau masuk, kita cuma tinggal pegang aja, jadi lebih mudah pas keluar masuk ke jok baris tiganya. Dan nggak lupa juga pas masuk ini kita juga bisa masuk ke jok baris kedua itu lebih mudah karena sudah one touch tumble. Nah sekarang menuju bagian kesimpulannya. Oh ya, tadi ketinggalan bahwa si KRS ini dia juga punya sepasang tirai yang ada di jok baris kedua sana, jadi kelihatan bisa menambah privasi di mobil ini. Nah, kesimpulan mengenai mobil ini adalah yang kebetulan kita review adalah mesin yang sama dengan Stargazer, dan KRS ini kebetulan juga satu platform dengan Stargazer. Tapi meskipun begitu, dia kelihatan ya Pak, harga tuh nggak bisa bohong ya, karena harga ini sudah mencapai nyaris 400 jutaan. Nah dengan mesin yang serupa, platform yang serupa Stargazer, tapi dia kasih KRS ini dia mengkasih aura itu kesan lebih tangguh, kesan lebih mewah baik itu di eksterior dan juga interiornya. Apalagi dia juga mendapatkan gimmick-gimmick lebih baik seperti halnya kayak ambient light-nya lebih banyak, kemudian dia juga ada Bose speaker, joknya sudah ventilasi, ada tirai di jok baris keduanya yang menambah aura yang mewah, menambah gengsi dari kepemilikan Kia KRS ini. Kelihatan sih dia juga punya unitnya juga memang nggak seperti Stargazer kayak maklum, karena ini masih CBU dari India. Pokoknya KRS ini bukan lawan yang Stargazer lah kalau bicara mengenai fitur dan kemewahan seperti itu.
Jadi review mengenai Kia Carens mesin 900cc. Terima kasih buat kalian nonton video ini. Jangan lupa juga untuk klik like, share juga komen video ini juga ya. Dan juga terima kasih buat Bayu ini dari Kia Sumbar Yogyakarta yang beri respon saya untuk review Kia Carens terbaru ini. Jangan lupa juga untuk follow Instagram saya @ida_asgurfata untuk mendapatkan informasi terus dunia otomotif. Sampai lagi video selanjutnya. Bye bye.